Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Reza Ilham di channel saya Reza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin bahas Bu Risma. Bu Risma yang kemarin marah-marah lagi gitu. Nah, kita akan mencoba untuk menilai apakah ini patut dilakukan atau tidak. Jadi, sebelum saya memulai, saya ingin jelaskan bahwa saya bukan orang yang pro terhadap Bu Risma ataupun kontra terhadap Bu Risma. Penilaian ini saya berusaha seobjektif mungkin dan bukan penilaian standar ganda. Jadi penilaian saya ini bisa diterapkan kepada setiap orang, setiap sosok, ya. Nah, mengenai masalah Bu Risma, kita langsung saja. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena jika ada sebuah masalah, ya diselesaikan saja masalahnya. Cari latar belakang masalah, akar permasalahannya, kenapa masalah itu bisa terjadi, lalu penyelesaiannya apa gitu loh. Karena setiap masalah itu, pastikan yang diinginkan adalah solusi gitu loh. Nah, bagi saya marah-marah itu bukan solusi. Walaupun setelah marah-marah, habis itu dicari solusi, ya saya pikir nggak efektif. Daripada marah-marah dulu, langsung ke solusi aja gitu loh, ya kan? Nah, kalau memang ada salahnya, ya dikoreksi. Kalau ternyata melanggar hukum, ya dihadapkan dengan hukum. Selesai. Nggak perlu marah-marah sampai berapi-api seperti itu. Karena itu tidak patut untuk dilihat, apalagi dicontoh. Dan sebenarnya bukan cuma Bu Risma saja yang mempunyai kebiasaan ngomong berapi-api gitu ya. Ada seperti Pak Prabowo, itu juga kalau ngomong berapi-api. Contohnya waktu pemilu 2019 kemarin waktu kampanye. Ada juga Pak Ahok. Ketika menemukan masalah, terus ketika dia marah terhadap suatu keadaan, dia berapi-api kayak gitu ya. Nah, sepatutnya itu nggak perlu gitu loh. Karena nggak marah pun kalau kita bisa mencari solusi, ya masalah selesai gitu loh. Lagian kalau kita marah-marah, memang apa keunggulan marah itu gitu loh. Apa keunggulan kita berapi-api dalam bicara? Apakah kita mau mengintimidasi lawan atau gimana? Kan nggak perlu gitu loh. Kita bukan dalam peperangan gitu. Kita bukan dalam permainan atau pergulatan tinju atau UFC ya kan. Jadi kita nggak perlu mengintimidasi gitu. Ya cukup aja cari solusinya. Kalau dapat solusinya laksanakan. Kalau ada salahnya dikoreksi. Kalau melanggar hukum hadapkan dengan hukum, selesai. Nah, lalu bagaimana sih sosok pemimpin yang harusnya atau sosok pejabat yang harusnya kita contoh? Ya, ada beberapa pandangan menurut saya. Contohnya seperti Pak Jokowi, ya kan? Pak Jokowi, saya jarang sekali lihat Pak Jokowi marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Jarang sekali. Terus Pak Anies Baswedan, itu juga orangnya santun, santai, nggak pernah marah-marah. Terus ada lagi juga Pak Ridwan Kamil. Santai orangnya gitu loh. Jadi nggak harus marah-marah, nggak harus emosional, nggak perlu gitu loh. Karena apa? Kalau ada masalah, ya selesaikan, cari solusi gitu loh. Kalau ternyata yang buat masalah melanggar hukum, ya hadapkan dengan hukum, selesai masalah. Nggak perlu ngotot, wow, nggak perlu kan. Nah, terus ada lagi seperti Pak Ganjar. Memang dulu Pak Ganjar pernah marah-marah di jembatan Timbang atau apa kalau nggak salah itu. Karena ada pungli itu ya. Tapi makin kesini saya lihat Pak Ganjar semakin lembut, santai, namun mengena gitu. Jadi saya pikir ketika kita berkomunikasi di ruang publik, harusnya itu kita itu memang santun gitu loh. Sebagaimana jati diri kita sebagai orang timur. Dan humanis, kita memanusiakan manusia gitu loh. Yang kita hadapi, yang kita koreksi itu manusia gitu loh. Jangan sampai kita jatuhkan harga dirinya hanya demi menunjukkan kesalahannya atau bahkan yang lebih buruk lagi untuk meninggikan derajat kita sendiri gitu.
Kita rendahkan derajat orang untuk meninggikan derajat kita sendiri, jangan sampai. Itu bukan tipikal leader, tapi bos. Ya, ini pandangan saya pribadi ya. Saya sama sekali tidak ingin menyerang Bu Risma dalam masalah ini. Bu Risma orang berprestasi, saya akui berprestasi. Tapi alangkah baiknya Bu Risma kalau cara komunikasinya itu dirubah gitu loh. Ya, saya pikir kurangnya Bu Risma di situ. Ya, cara komunikasi di ruang publiknya diubah. Kalau itu udah bisa diubah, wah jempol Bu Risma ya. Sekali lagi saya bukan orang yang pro Bu Risma ataupun kontra Bu Risma. Saya hanyalah orang yang ingin berada di tengah-tengah ya. Dan komentar saya pun bukan berdasarkan tekanan dari orang lain, tapi berdasarkan pandangan saya sendiri, seperti itu. Ya, kenapa itu penting? Komunikasi di ruang publik yang santun itu penting karena itu bisa menjadi role model gitu loh. Coba bayangkan kalau seumpama marah-marah di ruang publik itu menjadi panutan. Kita akan tercipta generasi yang suka marah-marah semua gitu. Tapi ketika kita mengedepankan kesantunan, itu akan menjadi role model yang baik, di mana sopan santun itu dikedepankan dalam ruang publik. Seperti itu. Ya, kira-kira itu yang bisa saya bagi teman-teman. Semoga tidak ada yang tersinggung dari video ini karena tujuan saya bukan untuk menyerang pribadi tertentu, bukan untuk meninggikan pribadi tertentu, tapi hanya menilai berdasarkan pandangan saya pribadi. Saya bukan orang yang pro terhadap sosok tertentu atau golongan tertentu, ataupun kontra terhadap sosok tertentu ataupun golongan tertentu. Saya hanya berusaha objektif dalam menilai, dan penilaian saya bisa diterapkan kepada setiap sosok manusia ataupun golongan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.